keterlibatan Farhad dan tidak bisa menentukan sikap tanpa Farhad, maka hadirkan Farhad Abbas. Dulu tadi itu adalah pertemuan saya dengan, atau bisa dikatakan konfrontir saya dengan Pak Kamal Taracan, karena saya yang minta ini sebenarnya pertemuan. Karena apa? Karena di luar itu beredarlah berita yang simpang siur, termasuk ada UMKM, ya kan. Nah, tadinya saya tidak mau bicara karena memang nama saya belum disebut. Kalau Mas Andi sebagai perwakilan UMKM atau member itu berbicara apa aja saat itu hak warga negara. Tapi begitu sudah masuk ranah hukum, makanya saya perlu berbicara dan saya minta dikonfrontir sama Pak Sanjay sebagai mantan klien saya supaya jelas bagi semua pihak. Supaya selama sekian tahun, 4 tahun semenjak kasus ini saya sebagai kuasa hukumnya Pak Kamal Taracan itu tidak menjadi liar. Apalagi saya dengar, saya lihat di media ada kuasa hukum dari Pak Kamal Taracan melaporkan saya dan Bu Elsa ke Polda. Benar. Nah, ini sudah bukan masalah omongan lagi. Di sini dalam artian kami melihat harus clear ini, ya. Pihak dari Pak Sanjay sendiri dan pihak dari Ibu Elsa CS Farhad dan Pak Fidi. Ya, cuman kami melihat di sini bahwa posisi kami di sini sebenarnya serba salah memang. Ya, ketika Pak Sanjay meninggalkan tempat tadi, karena tidak hadirnya Ibu Elsa, meskipun diwakili oleh kuasa hukumnya, tapi ya. Pak Sanjay sendiri mengatakan bahwa tidak bisa kalau bukan Bu Elsa karena ada banyak yang tersirat selain yang tersurat, yang mana surat-suratnya juga sudah dipersiapkan tentunya, tapi tidak bisa clear sehingga ya akan ada pertemuan selanjutnya. Jadi saya minta pertemuan ini, saya minta dan saya tepati janji saya. Pertama, saya tepati janji saya ketemu dengan Mas Andi dan para member di kantor. Kemudian 2 kali ya, walaupun tidak dengan janji ya, istilahnya agak digeruduk gitu, saya terima mereka 2 kali. Saya jelaskan dan selalu dalam pertemuan itu saya disuruh bicara sama Pak Kamal. Nah, kami sepakat untuk ketemu ya 2 kali. Pertama nggak jelas kapan, kedua sudah ditetapkan harinya, tapi sampai hari terakhir sebelum pertemuan tidak ada konfirmasi dari Pak Kamal. Belakangan pada hari H baru dapat informasi bahwa Pak Kamal menelpon 1 orang member dan menyatakan tidak bisa hadir karena alasan kesehatan. Nah, ini sempat jadi kesalahpahaman Mas Andi dengan saya, dipikir saya. Kalau masalah kekecewaan saya kira pasti, itu pasti. Kami sangat kecewa sekali dengan tidak hadirnya Ibu Elsa Sharif dan Farhad Abbas. Sebagaimana kami tahu bahwa Ibu Elsa juga tidak bisa hadir kalau bukan Farhad. Kami tanyakan tadi kuasa hukumnya Pak Tio ya, bahwa Pak Tio benarkan waktu saya ketemu diundang ke kantor Ibu Elsa ya, yang mana Pak Tio menyatakan bahwa dana tersebut dibawa oleh Farhad Abbas, dan saya sempat mengatakan bahwa kalau memang benar Farhad Abbas yang membawa dana tersebut, tolong berikan kami buktinya biar kami yang ngejar Farhad Abbas sampai ke lubang semut sekalipun. Jadi seperti schedule lah. Saya berkomunikasi dengan Pak Kamal janjian hari Jumat. Sebenarnya hari Jumat, karena kami punya jadwal sidang juga ya, yang penuh, termasuk hari ini. Tapi karena Pak Kamal katanya besok akan ke luar negeri untuk berlibur dengan keluarganya kan, akhir tahun ya. Jadi kami paksakan, kami punya kerjaan, legal writing, kami punya sidang, kami paksakan lah hari ini datang demi klarifikasi supaya member dengar, supaya lawyernya dengar, dan kami
karena sudah berjanji kami ingin menghadirkan Prof. Elsa. Tapi karena kesehatan beliau, ya semua teman-teman sudah tahu, jadi diwakili oleh kuasa hukumnya, dan itu juga atas persetujuan dari Mas Andi dan para member waktu itu hadir lagi. Tapi apa yang terjadi amat sangat disayangkan, klarifikasi yang tadinya khusus untuk saya dengan Pak Kamal, karena saya punya kuasa hukum, surat kuasa tersendiri. Pak Kamal malah kecewa karena Ibu Elsa tidak hadir, padahal ada kuasa hukumnya. Di mana kuasa hukum itu namanya surat kuasanya itu mewakili dan mendampingi klien. Tapi beliau merasa kecewa dan walk out. Padahal agenda utamanya hari ini adalah konfrontasi, klarifikasi saya dengan Pak Kamal. Kebetulan saya bisa membujuk, karena atas permintaan member dan Mas Andi, membujuk Bu Elsa, setidaknya akhirnya diwakili oleh kuasa hukum karena beliau kesehatannya tidak memungkinkan. Nah tadi mengenai hasil pertemuan hari ini, setelah diskusi panjang lebar, saya terus terang pertemuan tadi saya yang paling kecewa. Kenapa Bang? Karena apa kecewa? Karena kan saya mau diklarifikasi dengan Pak Kamal. Saya punya surat kuasa, saya punya katanya bukti transfer ke saya mau klarifikasi itu. Tapi nggak bisa, karena Pak Kamal selalu mengait-ngaitkan saya dengan apa yang surat kuasa dengan Bu Elsa, kemudian ditambah juga Bang FA, kemudian juga jumlah total transfernya yang saya minta diklarifikasi. Kuasa hukum saya minta klarifikasi. Oke, kalau ada bukti transfer 55 itu kan mungkin kalian tahu, ya mana buktinya? Secara hukum ditandatangan bermaterai, bahkan tulisan tangan. Makanya di sini legal standing kami, saya dalam hal ini cukup lengkap sekali. Cuman persoalannya memang persoalan ini tidak clear ketika tidak duduk bersama semua. Ada salah satu saja di antara mereka tidak duduk, ya tidak ketemu, maka ini masih ngambang terus. Oleh karena itu saya tekankan sekali lagi bahwa untuk Ibu Elsa Sarip ketika nanti bisa ketemu dengan deadline tadi tanggal 11 sampai tanggal 15 Januari, ketika bisa ketemu, pastikan kalau memang ada keterlibatan Farhad dan tidak bisa menentukan sikap tanpa Farhad, maka hadirkan Farhad Abbas. Hadirkan Farhad Abbas. Ya, hadirkan. Jangan cuma sekedar lapor. Jangan. Karena kami juga bisa melapor. Dan perlu diketahui, laporan Anda, Ibu Elsa Sarip maupun Farhad Abbas, itu tidak ada apa-apanya dibanding laporan kami terakhir di Polda Metro Jaya.